Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arifa Arumi sebagai moderator dari kelompok 7 yang akan membawakan hasil diskusi kami berupa kumpulan dari beberapa jurnal yang membahas tentang water cycle, relate evaporation, and sedimentation. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan pemateri dari kelompok kami. Yang pertama ada Jihan Almas dengan NIM K0112411037. Yang kedua ada Sofia dengan NIM K0112411038. Yang ketiga saya sendiri sebagai pemateri dan moderator yaitu Arifa Arumi dengan NIM K01241039. Yang ada Agita Gabriela dengan NIM K01241040. Intan K0112414041. Dan terakhir Nurul Hikmah dengan NIM K0112411042. Pertama, mari kita mengenal apa sih water cycle itu. Jadi, water cycle atau siklus air adalah proses yang dimana air secara ilmiah bergerak secara terus-menerus melalui lingkungan. Kemudian, dia mengubah bentuknya dari uap air menjadi air cair dan kemudian berubah menjadi uap air kembali. Proses ini melibatkan penguapan, kondensasi, presipitasi, infiltrasi, dan aliran air. Gambar di atas merupakan proses siklus air yang disebut sebagai siklus hidrologi. Air di sungai mengalami penguapan, sementara tanaman mengeluarkan air melalui proses fotosintesis. Air yang menguap tersebut dibawa ke udara untuk menghasilkan awan yang kemudian mengembun pada cuaca dingin. Setelah itu, air kembali ke bumi dalam bentuk hujan. Prosedur alami ini dikenal sebagai siklus hidrologi. Selama berabad-abad, para ilmuwan telah dan sedang melakukan penelitian tentang siklus air untuk mengungkapkan prosesnya dalam mengatur evolusi ekosistem dan lingkungan. 2/3 permukaan bumi ditutupi oleh lautan. Selain sebagai habitat bagi biota laut, lautan juga mengatur iklim bumi sehingga memungkinkan untuk dihuni oleh spesies lain termasuk manusia. Air laut mampu menyangga suhu, sedangkan perbedaannya dengan air di darat. Siklus air di dunia terdiri dari lautan, air di atmosfer, dan air di tanah. Air memainkan peran yang sangat penting dalam masyarakat yang bergantung pada air sebagai sumber daya terbarukan. Adapun pengambilan air untuk irigasi memiliki dampak yang signifikan terhadap siklus air di dunia secara keseluruhan. Penilaian terhadap kekurangan air yang akan dihadapi di masa depan menunjukkan bahwa kekurangan air akan memburuk dengan peningkatan air yang sangat signifikan di beberapa negara. Dibandingkan dengan planet-planet yang lain, sistem bumi memiliki keunikan tersendiri karena adanya air dalam bentuk 3 tahap, yaitu uap air, air cair, dan es padat. Siklus air sangat erat kaitannya dengan siklus energi, juga dengan siklus biogeokimia, khususnya siklus karbon dan nitrogen. Air adalah kunci yang menahan dan mengikat siklus-siklus yang saling berinteraksi dan terikat. Adapun beberapa komponen penting dari siklus air, yaitu yang pertama, uap air. Uap air merupakan penyerap utama di atmosfer, baik di radiasi gelombang pendek maupun gelombang panjang. Kondensasi uap air melepaskan sejumlah besar panas laten, menghangatkan atmosfer, dan mempengaruhi siklus atmosfer. Yang kedua, air cair di atmosfer, yaitu hasil kondensasi berupa awan yang secara signifikan mempengaruhi fluks radiasi di atmosfer dan di permukaan bumi. Yang ketiga, evapotranspirasi adalah aliran baik air dari permukaan bumi ke atmosfer dan memberikan fluks panas laten dari permukaan. Evapotranspirasi dipengaruhi oleh kondisi atmosfer dan tanah serta vegetasi. Dan yang keempat, kelembapan tanah mempengaruhi keseimbangan energi di permukaan tanah karena kurangnya air yang tersedia akan menekan evapotranspirasi dan mengubah permukaan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai evaporasi. Evaporasi adalah transisi fase dari air cair ke uap. Peran yang dimainkan oleh evaporasi dalam banyak proses dalam sistem atmosfer bumi dan relevansi praktis yang dihasilkan dari mengamati dan memahami evaporasi dalam konteks hidrologi, manajemen air, meteorologi, klimatologi, ekologi, dan pertanian. Semakin tinggi suhu di bumi, maka air yang akan mengalami proses evaporasi akan semakin banyak. Selain itu, semakin banyak air yang menguap, kemungkinan hujan yang turun dan salju turun dengan lebat akan semakin besar. Nah, sama halnya dengan air yang kita rebus. Air bertemu panasnya api, lama-lama air yang ada di panci akan menguap menjadi uap air.
Begitu juga dengan hujan yang sering membuat kita basah kuyup. Ternyata juga merupakan hasil dari proses evaporasi. Matahari yang menyinari bumi kita adalah bintang yang sangat panas. Saking panasnya, meski berjarak antara 147 hingga 152 juta kilometer, tetapi panasnya tetap sampai ke permukaan bumi. Panasnya sinar matahari kemudian juga sampai ke permukaan laut, sungai, dan danau. Karena terlalu lama dijemur di atas sinar matahari, lama menguap menjadi uap air dan membentuk awan. Ketika uap air yang ada di awan semakin banyak, maka mereka akhirnya tumpah lagi ke bumi dalam wujud salju, kabut, atau hujan yang membuat kita kebasahan. Nah, proses ini terus berulang dan tidak berubah sejak dulu. Jika kita perhatikan, proses ini persis seperti proses daur ulang. Bedanya, proses ini dilakukan oleh bumi dengan tujuan untuk menjaga agar persediaan air, khususnya air tawar, tetap ada dan bisa digunakan oleh makhluk hidup seperti manusia. Yang ketiga yaitu sedimentation atau sedimentasi. Sedimentasi merupakan sebuah proses pengendapan yang terjadi pada beberapa komponen abiotik yang ada di lingkungan seperti alga tanah, dan juga pasir. Proses pengendapan atau sedimentasi ini bisa disebabkan oleh beberapa hal seperti aliran air maupun hembusan angin yang dapat memindahkan partikel-partikel kecil dari tanah atau pasir ke tempat lain hingga mengalami pengendapan dan membentuk sesuatu yang baru. Proses sedimentasi atau pengendapan ini bisa terjadi di berbagai tempat seperti di darat, di laut, maupun di ekosistem sungai. Material-material yang dipindahkan ini merupakan material-material sisa dari pelampukan atau pengikisan yang berlangsung dalam jangka waktu cukup lama sehingga mudah diangkut. Proses sedimentasi atau pengendapan ini membutuhkan waktu yang lama untuk menghasilkan sesuatu yang baru, misalnya membentuk batuan baru. Jenis batuan yang akan terbentuk melalui proses sedimentasi ini disebut dengan batuan sedimen. Kemudian, batuan sedimen ini akan mempunyai contoh yang berbeda-beda antara penguapan suatu materi dengan materi lainnya. Proses sedimentasi ini dapat terjadi karena berbagai kekuatan dari batuan lainnya, seperti kekuatan aliran air, kekuatan angin, dan kekuatan es. Hal ini menyebabkan sedimentasi dibagi menjadi 3 bagian berdasarkan penyebabnya. Yang pertama ada sedimen akuatis. Sedimen akuatis juga biasa disebut dengan sedimen sungai. Yang dimaksud dengan sedimen akuatis adalah pengendapan yang dibawa oleh air. Sedimentasi akuatis biasanya terjadi di dataran rendah atau di sungai. Yang kedua ada sedimentasi aeolis. Sedimentasi aeolis biasanya disebut dengan sedimentasi angin. Sedimentasi ini terjadi karena angin membawa bahan-bahan yang nantinya akan menjadi penguapan. Daratan yang terbentuk dari sedimentasi aeolis adalah gumuk pasir. Dan yang terakhir ada sedimentasi marin. Sedimentasi marin atau biasa disebut dengan sedimentasi air laut merupakan proses pengendapan material yang terjadi karena adanya material yang terbawa oleh gelombang air laut. Oleh karena itu, hasil dari sedimentasi marin ini adalah terumbu karang. Itu tadi dia hasil presentasi diskusi kelompok kami. Semoga materi yang kami bawakan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.